Ya, selamat datang kembali. Kita akan lanjutkan dengan beberapa contoh soal. Nah, yang pertama, ya, ini adalah soal yang pertama. Seorang stuntman begitu ya, melaju mengendarai sepeda motor menuju ujung tebing setinggi 50 meter. Nah, jadi di sini adalah posisi awalnya begitu ya, posisi awal daripada stuntman ya, ada di sini. Ini posisi awal ya, posisi awal begitu. Kemudian ditanya ya, berapa kecepatan yang harus dicapai motor tersebut saat melaju dari ujung tebing ya, menuju landasan di bawahnya sejauh 90 meter dari tebing ya. Dan di sini ada tulisan abaikan gesekan udara ya. Jadi kalau udara kita masukkan, mungkin rumusnya atau persamaannya tidak akan seperti ini begitu ya, tidak akan seperti ini. Tapi karena kita ini mengabaikan gesekan, maka dianggap udara itu tidak berpengaruh terhadap hasil akhir. Karena kalau berpengaruh, maka akan ada beberapa tambahan-tambahan yang perlu kita masukkan di persamaan ini. Nah, oke. Jadi ceritanya adalah motor berada di sini begitu ya. Jadi dia ngebut, kemudian ditanya berapa kecepatan yang harus dicapai motor ya saat melaju dari ujung. Jadi intinya stuntman itu naik motor dan dia harus bisa mendarat di 90 meter dari tebing begitu ya. Nah, tentunya di sini pasti ada kecepatan awal ya, kecepatan awal yang bisa menyebabkan si stuntman itu bisa turun pas di 90 meter begitu ya. Nah, karena 90 meter ini adalah jarak horizontal ya. Ini saya akan tulis dengan jarak horizontal ya. Saya pakai X saja. Oke, jarak horizontal lambangnya biar enak saya tulis S begitu saja ya. SX ya. Nah, ini adalah jarak horizontal ya. SX sama dengan jarak horizontal. Nah, kemudian karena horizontal ya, karena horizontal itu persamaannya adalah menggunakan GLBB ya, menggunakan GLB ya, atau gerak lurus beraturan yang artinya tanpa percepatan. Berarti persamaan yang kita gunakan adalah simpel ya. Jadi SX gitu ya, sama dengan V 0x ya, VOX ya. X ini artinya kecepatan horizontal ya, kecepatan horizontal dikalikan dengan waktu. Nah, SX ini adalah 90 meter ya. Ini adalah SX ya, sama dengan 90 meter. Ya, ini adalah 90. Nah, yang kita cari adalah kecepatan ketika di sini ya. Ini kecepatan V0x-nya berapa ya. Nah, kenapa kok V0x? Karena dia bergeraknya horizontal ya. Kan motornya seperti ini ya. Nggak ke atas ya, tapi ke samping ya, horizontal. Maka yang dicari adalah V0x. Nah, dikalikan T ya. Nah, dikalikan T. Nah, T ini adalah T dari T yang waktu ya, waktu yang dibutuhkan motor ketika dia ada di titik sini sampai dia turun sampai ke sini. Nah, tentu kan dia ada waktu ya. Nah, waktunya ini kita juga belum tahu. Nah, untuk bisa mengetahui waktu ini, maka kita pakai bantuan yang lain begitu ya, pakai persamaan yang lain. Nah, karena tadi ya ketika dia ke sini ya, ketika dia jadi kan gini, waktu yang dibutuhkan oleh motor itu ya untuk sampai di sini itu adalah sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk motor turun gitu ya. Turun jatuh bebas
sejauh 50 meter. Begitu ya. Tadi kan kita sepakati bahwasannya nah ketika turun ke sini gitu ya. Ketika turun ke sini itu kan ada dua komponen kecepatan. Kecepatan horizontal ya dan kecepatan vertikal. Nah, kecepatan horizontalnya adalah ini ya. V0x yang kita tidak tahu. Nah, tapi juga ada kecepatan vertikal ya, kecepatan vertikal ke bawah. Nah, di sini kita sudah ketahui ada H ya. H adalah 50 meter ya. Ini adalah jarak vertikal. Oke. Nah, kemudian karena kalau kita sudah ngomong vertikal ya, kita sudah ngomong vertikal, maka kita masuknya ke GLBB ya, gerak lurus berubah beraturan. Nah, karena apa? Karena ada percepatan gravitasi. Nah, rumusnya yang mana? Rumusnya adalah kita pilih ya, mau yang mana begitu ya. Yang jelas sudah ada H-nya dan kita akan mencari waktu ya. Untuk G, oh ya, ini untuk G karena tidak ada diketahui berapa, kita anggap 9,8 meter per second kuadrat ya. Jadi hanya sudah ada, kemudian G-nya juga sudah ada. Nah, kita akan mencari T gitu ya, mencari T dengan menggunakan gerak yang vertikal. Kita lihat rumusnya yang dipakai yang mana. Di sini ada beberapa. Karena ini ke bawah ya, karena ini vertikal ke atas. Nah, kita pakai yang ada T-nya ya, yang ada T-nya dan ada H-nya. Oke. Nah, ini juga bisa ya pakai ini ya. Oke, antara pakai ini atau pakai ini. Oh, kita pakainya yang ini ya. Oke, ya. Kita pakainya yang ini karena kita ingin mencari T ya. Jadi hanya sudah ada, kemudian G-nya juga sudah ada. V0-nya adalah 0 ya. Oke, saya coba tulis dulu rumusnya di sini adalah ini ya. Rumusnya adalah H sama dengan V0Y ya, karena vertikal ya. Karena kan ada yang horizontal, ada yang vertikal. Kalau yang horizontal itu V0X, kalau yang vertikal adalah V0 Y ya, V0Y. Kemudian plus setengah GT kuadrat. Oh, bentar ini ada yang kurang. Ini V0Y ya, dikalikan dengan T plus setengah GT kuadrat. Nah, ketika benda di sini ya, V0x-nya atau kecepatan awal horizontalnya dia punya ya, karena dia mendorong ke sana ya, seperti gambar ini ya. Pasti selalu ada ya, Vx selalu ada, Vx selalu ada ya, Vx selalu ada dan Vx selalu ada. Nah, yang tidak ada itu adalah yang bisa tidak ada adalah kecepatan vertikal. Karena ketika di awal dia punya kecepatannya maksimal. Tapi ketika di puncak kecepatannya hilang. Baru ketika dia turun beberapa saat sudah punya lagi. Nah, karena ini adalah titik maksimal ya, titik maksimal ketinggian, yang mana ketika ada di titik ini ya, sesaat sebelum lepas dari tebing gitu ya, itu tidak punya kecepatan ya. Jadi V0Y ya kita anggap sebagai 0 karena ketika di titik sini ke bawahnya dia tidak punya kecepatan, yang dia hanya punya kecepatan ke arah yang horizontal, yang vertikal dia tidak punya kecepatan karena kan dia diem gitu ya. Nah, ini kan titik puncak ya, sama seperti ini ya. Nah, titik puncak di sini kan dia tidak punya kecepatan baik ke atas maupun ke bawah ya. Jadi kecepatan di sini adalah 0 ya, ya untuk vertikalnya. Oke, nah ini V0Y vertikal 0, kemudian kalikan T ya, sudah pasti juga jawabannya 0, ditambah setengah, nah G-nya berapa? G-nya 9,8, kemudian T kuadrat ya. Nah, ini T-nya yang kita cari ya, T kuadrat. Nah, H-nya adalah, ini H ya, H-nya adalah 50 meter. Oke, ini 50 sama dengan 0 gitu ya, setengah 9,8 T
T kuadrat. Nah, ini T kuadrat sama dengan 50 dikalikan 2, 50 kalikan 2 dibagi 9,8, begitu ya. Oke, nah ini langsung saja. T sama dengan, sebentar ya saya hitung dulu. Oke, saya mendapatkan 3,19 ya, 3,19 detik ya. Oke, detik. Nah, jadi kita sudah tahu gitu ya. Ketika motor itu membutuhkan waktu ya selama 3,19 detik untuk bisa sampai ke sini. Jadi 3 detik gitu ya, 3,19 detik. Nah, baru dia sampai sini. Nah, tapi kan kita masih belum tahu berapa kecepatan awal horizontal ya. Karena kalau kecepatan awal vertikal sudah pasti 0 karena dia ada di puncak. Nah, ketika kita ingin mengetahui kecepatan vertikal kecepatan horizontal, kecepatan awal horizontal, maka T ini tadi kita kembalikan ke sini ya. Nah, kita kembalikan ke sini. Oke. Nah, tadi sudah diketahui bahwasannya berapa tadi? 90 ya. 90 ya, ini adalah lanjutannya ya. 90 V0T ya, 90 V0X ya. Saya buat kecil aja ya, V0X dikalikan dengan T. Nah, T-nya berapa? T-nya ini ya. Nah, T-nya kita masukkan ke sini. Berarti ini adalah 90 sama dengan V0X dikalikan dengan 3,19 ya. Nah, sehingga kecepatan awal sumbu horizontal adalah 90 dibagi 3,19. Oke, ini jawabannya adalah, oke, saya coba hitung dulu sebentar. Oke, jawabannya adalah 28,21 meter per second. Nah, jadi ini adalah jawabannya. Nah, jadi kecepatan awal gitu ya, kecepatan awal yang dibutuhkan oleh stuntman gitu ya untuk naik motor itu adalah harus setidaknya ya, bukan setidaknya, harus menggunakan kecepatan sebesar 28,21 agar dia bisa turun tepat di 90 meter dari tebing ini. Oke. Nah, ini untuk contoh yang nomor 1. Nanti kita akan lanjutkan ke video yang selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya.